Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian ketiga, babak ketiga ya, dari pertemuan kita di pekan keempat ini. Nah, kita mau lihat tentang perwujudan gatra sumber daya alam. Nah, kalau kita bicara gatra sumber daya alam, bahwa sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional kita. Ya. Oleh karena itu, keberadaannya tentu perlu dijaga, perlu dilestarikan, tidak boleh hanya mementingkan kepentingan ekonomi saja, tapi tentu harus mementingkan kepentingan ekologinya juga, menyeimbangkannya. Nah, kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber daya alam dan menjadi modal dasar dari pembangunan. Kemudian pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam tersebut merupakan salah satu indikator dari ketahanan nasional. Dari negara yang kaya sumber daya alam, dia punya tenaga, dia punya sumber daya manusia yang mengelola, yang baik jumlahnya maupun kualitasnya mumpuni, penguasaan teknologinya, permodalannya ada, maka negara itu tentu akan lebih eksis dibanding negara yang dia punya sumber daya alam, tapi tidak ada jaminan juga sebenarnya bahwa negara yang kaya sumber daya alam itu bisa mencapai kemakmuran bangsanya. Banyak negara yang secara sumber daya alam terbatas, tapi dia bisa menjadi negara maju. Dia bisa menjadi industri terapung di dunia, misalnya Jepang. Ya, tanahnya itu bebatuan dan rawan gempa, tapi dia bisa menjadi negara industri. Ya, itu saya pikir gambaran. Tapi kalau antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya menyatu dengan baik, itu tentu akan melahirkan kemajuan. Nah, unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional itu meliputi 4 hal. Pertama, tentu potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan. Ya, masuk dalamnya sumber daya alam hayati, non hayati, hewani, nabati, tambang ya, flora fauna dan tambang. Kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam itu. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Nah, sementara kita ini lihat ekosistem mengalami kerusakan. Terumbu karang, mangrove, itu mengalami kerusakan. Hutan kita mengalami kerusakan. Dan itu bisa membahayakan kehidupan. Air bisa berkurang atau mungkin hilang. Dan itu bisa berbahaya. Support lingkungan terhadap kehidupan bisa berkurang dan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Negara bangsa tentu dalam konteks formal. Kemudian keempat, kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Nah ini, jangan-jangan sumber daya alam itu ada di negara kita, tapi bukan kita yang kelola. Kita jadi penonton saja. Padahal konstitusi kita pasal 33 jelas. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalau tidak demikian bahaya. Nah, oke, kita lihat bagan. Kalau kita lihat ini, ada sumber daya alam kita itu ada yang bisa dibaharui, ada yang tidak bisa dibaharui. Yang bisa dibaharui itu seperti tumbuhan hewan, tanah, air, udara. Kemudian yang tidak dapat dibaharui itu mineral, energi, ada logam, non-logam, minyak, gas ya. Yang itu bisa mengalami kerusakan kalau kemudian pembangunannya tidak berwawasan lingkungan. Kalau sumber daya manusianya tidak eco-efisien. Jadi perlu ada pemahaman bahwa sumber daya alam itu bukan warisan, tapi dia merupakan titipan. Nah ini ada letak geografi dan letak astronomis sudah kita lihat di awal tadi. Nah inilah yang kemudian menyebabkan persebaran fauna di Indonesia itu kan ada garis Wallace ya, membagi itu. Ada garis Weber, ada garis Lydekker, itu yang kita bahas kalau belajar biologi atau geografi dulu ya di SMU. Nah, itu melahirkan tipe-tipe fauna ya. Nah, itulah kita kaya tapi ini kan habitatnya rusak. Kita lihat di Sumatera itu kadang harimau, gajah masuk ke pemukiman. Kenapa? Karena hutan sudah mulai dirambah. Ya, hutan-hutan yang awalnya hutan-hutan lindung menjadi hutan produksi, ya, hutan industri. Nah, itu kan jadi bisa merusak. Kemudian persebaran flora juga. Makanya Indonesia itu tongkat kayu jadi tanaman.
ikan udang menghampiri, Indonesia tanah air beta, tempat berlindung di hari tua, itu semua ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa ya Indonesia itu sepotong surga di bumi. Dan katanya cuma ada di Indonesia itu burung yang disebut burung surga. Nah, yang mana itu burung cenderawasih. Ya, ada di Indonesia. Berarti Indonesia itu bisa saja disebut sepotong surga di bumi ya, dengan begitu banyak sumber daya alam yang kita miliki. Mulai dari darat, laut, di darat juga bisa yang mulai dari 100 meter, 200 meter sampai pada ketinggian 2000 meter. Itu ada potensi. Ada potensi, tinggal dikembangkan. Potensi itu kan mesti dikembangkan, kalau tidak dia akan mengendap di situ. Dan bisa orang lain yang kelola, negara lain bisa jadi kita penonton. Kemudian jenis-jenis tanah. Tanah juga macam-macam. Ada tanah vulkanis, ada tanah aluvial, ada laterit, litosol, organosol, atau tanah gambut. Ini yang biasa terjadi kebakaran lahan gambut. Ya. Ini ada jenis-jenisnya, dan itu ya memang kita ada di ring of fire, ya, di cincin api, yang kalau ada gesekan bisa lempengan patah dan seterusnya, bisa lahir gempa tektonik, vulkanik, ada gunung berapi yang kemudian meletus ya, mengeluarkan unsur-unsur yang itu nanti kalau sudah terjadi keseimbangan lagi, tanah subur di sekitarnya. Makanya penduduk yang ada di sekitar gunung-gunung berapi itu kan tidak mau pindah. Paling dia mengungsi kembali lagi karena di situ subur untuk bercocok tanam, berkebun. Ya, ini saya pikir sebuah hal yang bermanfaat bagi negeri ini ya, karena tanahnya subur. Ada tanah vulkanis ya, di sekitar gunung berapi ada tanah aluvial ya, di sepanjang aliran sungai kan biasa ada apa? Muara sungai itu kan ada gundukan apa namanya? Hasil erosi biasanya itu yang terbawa dari arus sungai. Kemudian ini tidak subur itu, laterit. Ya, pegunungan yang hutannya sudah gundul tapi bisa diolah jadi industri wisata alam. Ya, bisa juga untuk bahan baku industri gerabah, keramik ya. Jadi walaupun tidak subur ditanam, ada manfaat lain. Ya, ini tanah litosol juga ya, bisa penggunaannya untuk apa? Tanaman keras ya, seperti palawija ya. Kemudian ada lahan gambut. Ya, nah ini tentu juga perlu dipikirkan karena ini yang sering terjadi bencana kebakaran. Nah, persebaran hasil bumi ada, cengkeh, coklat, kelapa dan seterusnya. Kalau mau diteliti itu di setiap Indonesia ada. Jadi kalau negeri ini miskin sebenarnya, kita kembali ke bentuk-bentuk kemiskinan. Tidak ada kemiskinan natural di Indonesia karena seluruh daerahnya kaya. Mungkin ada potensi tertentu tidak ada, tapi ada lagi potensi lainnya. Di darat tidak ada, di laut ada. Di pedalaman tidak ada, di gunung ada sumber daya itu. Jadi tidak ada kemiskinan natural. Mungkin yang ada itu kemiskinan kultural. Karena Oscar Lewis bilang, menghapus kemiskinan itu mudah. Tapi budaya miskin itu susah. Budaya miskin itu ya tidak mau berubah, resisten terhadap perubahan tentu, malas salah satunya juga, cepat puas, cukup makan selesai persoalan, tidak mau berupaya meningkatkan produktivitasnya, itu budaya miskin. Nah, diberikan modal, dia beli yang konsumtif, tidak ada perputaran modal, akhirnya bangkrut. Nah, itu budaya miskin. Tapi lebih dari itu ya, banyak mengatakan bahwa kemiskinan kita itu karena kemiskinan struktural. Ada tangan-tangan kekuasaan yang tidak sampai ke rakyat, atau mungkin berlaku tidak adil, diskriminatif. Tidak memberi ruang yang adil untuk bisa meningkatkan produktivitasnya, akses modal, akses teknologi, pengetahuan dan teknologi. Ya, itu kan bisa jadi menjadi penyebab dari kemiskinan struktural. Atau mungkin ada struktur-struktur sosial dalam masyarakat kita yang melahirkan itu, seperti sistem ijon, rentenir, apa dan seterusnya. Itu kan negara harus ada di sana memutus mata rantai itu. Karena kalau tidak ya kemiskinan struktural akan selalu menjerat mereka. Itu kalau kita bicara tadi jenis-jenis tanah ya. Kita masuk hutan. Nah, ini hutan kan salah satu juga potensi sumber daya alam. Kalau bicara hutan di Indonesia, ini
Ada hutan konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi. Yang ini bisa berubah jadi luasannya, yang harusnya lindung jadi produksi, itu kan bisa membahayakan keseimbangan alam. Jadi ada apa namanya, kondisinya kita lihat bahwa luas tutupan hutannya itu Indonesia kurang lebih 88 juta hektare. Rata-ratanya 190 juta, berarti ada sekitar hampir 50%. Hampir 50% Indonesia ini hutan. Paru-paru dunia. Tapi ya itu kalau kondisinya baik. Ini coba, ini hutannya Papua lebih banyak daripada yang dihuni manusia yang terbuka begitu ya. Ya Kalimantan hampir seperduanya, Sulawesi seperempat lah, Sumatera juga mungkin seperlima gitu. Tapi dari luasan hutan itu banyak rusak. Nah, ini Papua sudah mulai juga rusak, Kalimantan banyak rusak, ya Sumatera juga begitu. Nah, ini ada banyak kerusakan. Ada deforestasi sebesar 2 juta hektare ya. Masalahnya ini dah. Jadi kayu gelondongan ya. Masalah yang paling serius dihadapi hutan Indonesia adalah masalah deforestasi atau penyusutan luas hutan. Sistem eksploitasi yang dijalankan selama ini telah menyebabkan kawasan hutan menyusut sangat cepat. Indonesia telah kehilangan 72% hutan asli dalam waktu tidak lebih dari 3 dekade, tidak lebih dari 30 tahun. Ini tingkat deforestasi yang tertinggi di dunia. Ya. Jadi ada kebakaran hutan, bisa juga karena ulah manusia ya. Bagaimana kemudian ada pembalakan ya, pembalakan hutan, ya. Kebutuhan manusia juga untuk konstruksi dan seterusnya. Sehingga sekarang muncul istilah rangka bajaringan dan seterusnya. Itu kan mungkin itu salah satu cara mengantisipasi hutan kita yang sudah semakin menyusut. Nah, tentu ada kebijakan terkait konversi hutan pada kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Iya, karena ini dampaknya besar. Udara, dampaknya pada air, ya. Dan itu semua adalah pendukung utama kehidupan manusia. Silakan didiskusikan nanti itu ya. Kemudian selanjutnya ada istilah pantai, laut, pulau, dan pesisir. Itu potensi juga itu. Potensi sumber daya alam yang kita miliki ya. Karena kita berada di daerah Khatulistiwa. Bicara pantai ini ada tentu sudah hatam ya. Pantai itu kan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Nah, ini ada gambar ya. Ada satu yang masih asri, ada satu yang sudah direklamasi. Nah, inilah Pantai Losari kita. Nah, ada beberapa pantai yang itu menjadi industri wisata ya. Ada Pantai Sawarna di Banten, Pantai Kute di Bali, Pantai Raja Ampat di Papua, Pantai Orak di Maluku, dan ada yang lagi-lagi populer ini, Pantai Gili Terawangan di Lombok. Ya lihat pantainya ya, jangan yang di pasir-pasir itu. Kemudian kalau di Sulsel ini di kampung saya ya, ini keren juga nih Pantai Malenreng ya, sempit tapi banyak dikunjungi karena ada filosofi di sana Malenreng sebagai buku diari, ibarat buku diari. Jadi ya perabot-perabotnya itu ya, atau spot-spot fotonya itu selalu berbeda dalam waktu 6 bulan berganti lagi karena susah ditambah karena luas wilayahnya tidak luas, sempit. Ada juga tongke-tongke, ini hutan mangrove, ini juga canggih. Bisa di sana melihat berbagai biota laut, udara segar juga bisa. Jadi kaya sebenarnya kalau mau dikelola itu potensi-potensi wisata kita. Ini kan Menteri Pariwisata kita juga giat-giatnya mensupport wisata. Di Makassar ada ini. Di Pantai Losari ada Anjungan Makassar, Bugis, Toraja, Mandar ya. City of Makassar di sana. Ada Masjid Terapung. Ada masjid berapa kuba ini? 100 kuba. 99 kuba. Nah, ini bicara laut tentu ada istilah-istilah lain ya. Kalau bicara perairan laut, ya, ada laut, kemudian ada samudra, kemudian ada selat, teluk, itu ada semua di Indonesia. Jadi
Apa yang kita mau lihat di negeri ini ada semua. Tinggal bagaimana dikelola dengan baik. Cara pantai kan ada pantai berpasir ya, ada pantai bebatuan gitu, ada yang landai, ada yang curam, ada yang bertebing, ada pantai karang, apa saja ada semua di Indonesia. Ya, nah, pantai itu kan banyak, bukan hanya sebagai objek wisata, bisa ada budidaya di sana, bisa ada pengolahan garam. Makanya saya bilang tadi, kita di daerah Khatulistiwa, iklimnya tropis, tapi ternyata kita mengimpor garam. Garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Ya, nah ini apa namanya laut. Laut itu ada laut Jawa, laut Flores itu kan laut. Itu kan tadi sudah dibahas ya, ada namanya laut Nusantara, laut pedalaman atau laut antar pulau di Indonesia. Itu dulu laut bebas. Tapi karena ada deklarasi Juanda itu semua laut Indonesia, luar biasa kan? Ya, deklarasi itu diakui oleh PBB. Ya, jadi laut kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Nah, bicara laut juga ada zona-zonanya, dan di setiap zona itu tentu ada sumber daya alam yang berbeda-beda. Ya, daerah pasang surut, ada mangrove di sana, ada bagang dalam bahasa lokal ya, penangkapan biota laut di pesisir dan tidak terlalu dalam. Kemudian masuk pada zona 200 meter sudah ada padang lamun. Masuk 200 sampai 1000 meter ada terumbu karang. Kedalaman lebih dari 1000 meter sudah ada perikanan laut dalam di situ. Ya, jadi ada banyak sumber daya Indonesia ya. Cuma kita belum maju, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik ya. Nah, kemudian samudra. Nah, ini samudra kan bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Jadi ya bicara samudra ya bicara mengenai laut yang lebih luas. Ya, bicara samudra tentu berbeda dengan laut, tentu berbeda definisinya lah, berbeda luasannya, berbeda kedalamannya, berbeda letaknya, ya. Kemudian ya kalau samudra antar benua kan gitu, tapi kalau laut biasanya antar pulau saja. Ya. Kemudian selat, ada selat Indonesia, selat Sunda, selat Bali, selat Makassar. Itu. Jadi bicara selat itu laut sempit di antara dua pulau. Ya, ada celah sempit. Kemudian teluk, ada juga teluk, teluk Tomini ya, teluk Nipah di Lampung, teluk Hijau di Banyuwangi. Teluk itu lautan yang menjorok ke darat, di mana ketiga sisinya dibatasi daratan. Itu bedanya dengan semenanjung atau tanjung. Nah, daratan yang menjorok ke lautan. Nah, itu ada di Indonesia itu. Itu sumber, ada sumber daya di situ. Ya. Kemudian selanjutnya pulau. Pulau itu tanah atau daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil dari benua, lebih besar dari terumbu karang. Ada pulau kecil, kategorinya di Indonesia tidak lebih dari 10.000 km persegi. Nah ini tentu ya bicara pulau Indonesia banyak, cuma banyak di antara itu yang tidak ada namanya. Banyak yang tidak ada namanya. Ya karena tidak berpenghuni pula di situ. Biasanya juga hanya karang-karang, tumpukan pasir, yang itu bisa berbahaya karena kalau ada abrasi, bisa hilang pulau itu. Nah, kalau di Makassar ini ya Pulau Kayangan, Pulau Lae-Lae, Pulau Langkai, Kodingarengkeke, Samalona itu indah juga itu. Dan ini adalah benteng-benteng pertahanan dari kota Makassar ya. Sehingga ada pemecah ombak di sana sebelum sampai di Pantai Losari. Kemudian pesisir. Nah ini, pesisir itu kan disitulah sebenarnya masyarakat kita bermukim, di mana di situ lahirlah sosial budaya maritim. Ya, jadi pesisir itu bisa ke arah darat, bisa juga ke arah laut. Ke arah horizontalnya itu tentu sepanjang garis pantai. Tapi kalau bicara ke arah darat itu bisa jauh sampai ke pegunungan. Kalau itu terkait dengan kepentingan pengelolaan, ya. Ada pesisir ya. Kita lihat ini profil pesisir, biasanya kan pesisir pantai ada pohon kelapa banyak. Ada juga rumah-rumah yang langsung ke itu, ke pantai, ada suku Bajo ya kan di sana, suku Bajo. Ada juga biasanya mangrove atau hutan bakau. Biasa ada budidaya di sana, rumput laut, ada pertambakan, ada juga petani garam. Nah, ini aktivitas di pesisir. Dan itulah kekayaan alam kita ya. Nah, ada 6 potensi sumber daya alam laut yang ada di Indonesia. Nah, di mana kalau kita sumber daya itu ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kemudian ada hutan mangrove, hutan bakau ya, terumbu karang, kemudian pertambakan dan energi, ya, padang lamun,
pariwisata bahari, ini ada banyak. Nah, kalau kita bicara potensi besar kita ini kan luar biasa ini. Ya, potensi perikanan kita. Ikan tuna ya, 54% protein hewani nasional berasal dari ikan. Tapi 7,9 juta penduduk kita miskin bergantung dari laut. Ya. Nah, kemudian ada spesies ikan terumbu, ada spesies karang dunia ya. Nah, ini kalau kita bicara Indonesia surga perikanan dunia. Nah, di peringkat pertama rumput laut. Tapi itu tahun 2014. Silakan cari data yang lebih akurat, lebih update ya. Kemudian tapi rawan juga pelanggaran. Ya. Bisa bendera ganda dan seterusnya, bisa gunakan alat tangkap terlarang, bisa gunakan nahoda dan ABK asing. Ini kan ada muat tanpa izin, macam-macam. Jadi intinya itu illegal fishing ya. Oke. Nah ini di Makassar ya ada pelabuhan rakyat, ada pelabuhan internasional peti kemas ya. Kemudian ada tempat pelelangan ikan. Ini gambaran-gambaran semua ini tentang potensi sumber daya alam kelautan kita. Kemudian terumbu karang di Indonesia. Nah, bicara terumbu karang, nah ini 10% dari total terumbu karang dunia di Indonesia. Tapi kondisinya ya ada yang sangat baik, hanya 6% lebih. Sementara sisanya itu rusak. Ada yang baik dan cukup, dan ada yang malah yang tidak baik. Ya, ada grafiknya ini. Ya, kondisi terumbu karang kita. Kemudian nah ini ada pencurian ikan. Ada beberapa penyebabnya. Minimnya sarana prasarana dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus illegal fishing. Belum jelasnya hukum yang mengatur tentang illegal fishing. Nah, itu. Belum terbukanya hubungan antar negara sehingga penyelesaian kasus illegal fishing itu sering terabaikan. Tidak ada efek jerah, hanya dideportasi saja. Ya, sehingga mereka bisa melakukannya lagi karena itu nanti dideportasi lagi. Nah, sehingga ya tentu menjadi diskusi yang hangat bagaimana ini. Bagaimana strategi pemerintah kita di dalam mengatasi illegal fishing. Sehingga kita bisa menuju pada poros maritim dunia. Nah, kemudian minyak dan gas, ini sumber daya alam non hayati kan, tidak bisa dibaharui. Nah, Pulau Natuna itu menyimpan cadangan gas terbesar di Asia Pasifik. Kenapa itu diperebutkan? Kenapa banyak negara yang konflik di sekitarnya itu? Kita rubah menjadi Laut Natuna. Ya. Karena itu adalah laut Nusantara itu, berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian, ya sebenarnya di sana sudah ada pengelolaan. Jadi nilainya sudah 21 triliun rupiah, tapi kan yang masuk ke Indonesia itu hanya berapa saja? Hanya pajaknya saja. Sementara triliunan rupiah itu ke investor, itu orang-orang asing. Padahal sebenarnya ya Bung Karno pernah bilang, janganlah diberikan sebelum anak-anak bangsa ini bisa mengolahnya sendiri. Nah, malah undang-undang migas itu banyak mengatakan itu berkemungkinan memberi ruang bagi perampokan yang dilegalkan oleh negara. Nah, coba nanti didiskusikan ini. Ini kaitannya dengan sumber daya alam non hayati kita, khususnya minyak dan gas. Bagaimana kita melihat posisi aturan itu? Karena kalau demikian itu bisa membahayakan ketahanan nasional kita. Kita bisa krisis energi. Ya. Bung Karno pernah bilang ya biarlah kekayaan alam kita itu tersimpan sampai putra-putra bangsa ini mampu mengolahnya sendiri. Tapi ya harus ada upaya nyata untuk menstimulan pengetahuan dan skill ya, knowledge dan skillnya anak-anak bangsa ini dalam mengolah sumber daya alam khususnya minyak dan gas. Nah kalau kita lihat sebenarnya bahwa ya memang dia sangat kompleks ya persoalan-persoalan di sana. Kalau kita bicara sumber daya alam ini, karena ada keterkaitan tentu antara darat, ya daerah hulu sampai di muara, sampai di pulau-pulau, sampai di laut lepas, itu ada hubungan. Ya, ada hubungan, ada mata rantai di situ. Sehingga ya tentu perlu ada restorasi. Nah, ini istilah yang seperti Partai Politik Indonesia ya, merestorasi, berarti upaya untuk menata kembali
Nah, perlu ada reorientasi, ya, perlu ada perencanaan pembangunan yang tentu paradigmanya berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga ada responsivitas, responsif ya, responsif. Jadi tentu upaya pemerintah harus peka dan tanggap terhadap problematika kerusakan ekosistem pesisir, tidak boleh dibiarkan sampai berlarut. Ada rehabilitasi. Nah, tentu kalau kita bicara rehabilitasi, merehab ya, mengembalikan peran ekosistem pesisir itu sebagai penyangga kehidupan biota laut. Ya, konkretnya tentu ya ada wilayah konservasi yang berbasis pada riset dan ekowisata. Kemudian responsibility, jadi beda itu responsivitas, responsibility. Nah, bicara responsibility berarti upaya menggalang kesadaran bersama, tentu pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk bagaimana partisipasi itu bisa muncul, partisipasi yang menjaga kelestarian lingkungan tentu. Kemudian regulasi, nah disinilah peran pemerintah karena pembuat regulasi, pembuat aturan, yang mana regulasinya ya dia harus memberikan reward bagi yang taat dan memberikan punishment bagi yang melanggar. Tapi regulasinya tidak boleh. Itu juga sumber daya alam tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa dikelola. Tapi tidak bisa juga dikelola serampangan sehingga merusak. Sehingga harus ada titik-titik equilibrium, titik-titik optimum equilibrium ya, keseimbangan antara ekonomi dan ekologinya. Nah, kalau kita lihat dari bukunya Prof. Ohimin Dahuri, dia punya banyak prinsip. Jadi prinsip-prinsip pengolahan itu harus demikian supaya apa? Supaya kemudian bisa berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ada prinsip keterpaduan. Ini kalau kita bicara prinsip keterpaduan ya kita bicara tentang keterpaduan sektor, baik itu horizontal, vertikal. Ya, karena ada kementerian, ada perangkat daerah di OPD, di provinsi, di kabupaten kota itu harus sinergi secara vertikal. Horizontal juga begitu, karena persoalan di pesisir itu bukan hanya satu persoalan. Terkait dinas kesehatan, dinas sosial, dinas tata ruang, itu kan terkait. Itu harus terpadu horizontal. Ilmu dan manajemen juga, banyak ilmu di situ. Ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu sosial, kelautan perikanan, itu satu satuan. Nah, begitupun dengan bicara ekosistem darat dan lautan. Ada penggundulan hutan di daerah pegunungan, di hulu, bisa rusak pantai. Ada kapal tanker tumpah minyaknya di laut lepas, bisa sampai di pantai karena ada arus laut, ada ombak. Nah, itu berarti harus terpadu ekosistem darat laut. Begitu pun antar negara, karena melibatkan negara-negara, karena kita berada di kawasan yang sama, atau mungkin melibatkan negara-negara dalam konteks global, karena ada pelayaran, ya. Kemudian selanjutnya desentralisasi. Ah, ini kalau ini kan hatam lah mahasiswa pemerintahan ya, karena kalau kita bicara desentralisasi itu kan kita bicara tentang penyerahan kewenangan atau pelimpahan kewenangan atau penugasan ya, tugas pembantuan ke daerah. Karena kan daerah itu butuh apa? Butuh pendapatan untuk menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga sumber-sumber pendapatan itu salah satunya adalah sektor kelautan dan perikanan. Tapi kan ini ada gejala beberapa kewenangan dari kabupaten kota itu ditarik ke provinsi. Nah, itu ya nanti didiskusikan lebih lanjut lah. Kemudian berkelanjutan tentu ini kaitan ekologi dengan ekonomi ya. Kemudian keterbukaan. Nah, perlu ada transparansi. Jadi kalau ada program di daerah pesisir, pulau, dan lautan itu mesti terbuka. Dan efek dominonya itu harus dirasakan masyarakat yang ada di situ. Sehingga berkelanjutan. Bukan hanya pada aspek tertentu saja, tapi keterbukaan itu sehingga bisa melahirkan partisipasi, peran serta masyarakat ya mulai dari perencanaan sampai pada pengendaliannya. Kemudian keadilan. Nah, ini memberikan rasa keadilan dan keamanan pada masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir tanpa intervensi oleh penguasa atau pengguna sumber daya dari daerah lain. Jadi ya perlu ada regulasi yang baik sehingga kemudian itu memberikan legitimasi kepada para pengelola sehingga tidak lahir konflik. Kemudian ekosistem, ini perlu menjaga ekosistem. Jadi memang perlu ada penetapan lah. Kalau hutan misalnya ada hutan lindung, ada hutan konservasi, ada hutan produksi.
Sama juga kalau di daerah pesisir, harusnya ada daerah-daerah konservasi yang tidak bisa untuk open access. Biasanya sih yang bagus itu kalau kelembagaan-kelembagaan lokal ya, yang terkait hak ulayat. Tapi ini kan sudah mulai tergerus juga, karena ini kan persoalan tekanan produktivitas ya. Akhirnya kemudian ya tidak lagi efektif itu pengaturan-pengaturan komunal. Tapi mesti ya memang ada pengaturan-pengaturan dengan menggunakan hukum-hukum positif kita. Aset, ini itu aset nasional. Ya, kawasan pesisir itu aset nasional. Akses publik ke wilayah itu tetap terjamin. Karena ada beberapa daerah itu yang dikelola swasta lalu ditutup, dikomersialisasi. Ya, itu kan tidak boleh, karena itu adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah ini tanah kita, bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan ekonomi. Jadi pengolahan pesisir itu harus mencakup perbaikan perekonomian masyarakat pesisir. Karena tadi kita lihat ya mereka hidup dalam kondisi miskin. Kenapa? Karena knowledge dan skill-nya terbatas, modal terbatas, sarana produksi terbatas, akses terhadap pemodalan juga bermasalah, akses pemasaran dari produksinya juga bermasalah. Jadi memang begitu kompleks sehingga perlu ada peningkatan kapasitas dari masyarakat maritim kita. Yang terakhir adalah akuntabilitas. Nah, perlu ada pertanggungjawaban. Seluruh masyarakat, stakeholder bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam pesisir, lautan dan pesisir kita. Dan secara keseluruhan, kan ini juga bicara mengenai sumber daya secara keseluruhan, hutan, mangrove, kemudian terumbu karang, laut kita, ya itu mesti dikelola dengan baik, dengan pendekatan-pendekatan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oke, baik. Kita sudah menyelesaikan tahapan ketiga ini kaitannya dengan Gatra sumber daya alam. Silakan adik-adik, tadi ada beberapa pokok-pokok masalah, itu bisa didiskusikan bersama, bisa diberikan pendapatnya, dan bisa juga menyampaikan hasil baca, karena kan Anda belajar mandiri, ini ceritanya 3 jam ya. Baik, kita break dulu. Nanti kita lanjut ke bagian terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.